Suara tamparan itu memecah keramaian aula. Semua kepala menoleh. Musik seolah berhenti. Wajah saya terlempar ke samping dan pipi kiri saya terbakar. Tahu diri sedikit, suara itu menusuk telinga saya. Siapa yang mengizinkanmu berdiri di panggung ini? Yang menampar saya adalah Bu Hartati, ibu mertua saya. Malam itu beliau mengenakan kebaya sutra dan kalung emas 3 susun. Berdiri sebagai tamu kehormatan di peresmian kantor cabang baru perusahaan keluarga. Beliau menatap saya dari atas ke bawah. Seakan saya hanyalah debu di lantai marmer. Pergi ke belakang sana, urus piring kotor. Itu tempatmu. Saya tidak menjawab. Saya hanya berdiri, menahan perih di pipi. Suami saya, Bram, berdiri 3 langkah di belakang ibunya. Pria yang sudah 5 tahun tidur di sisi saya itu tidak bergerak. Tidak satu kata pun keluar dari mulutnya. Ia hanya menunduk menatap lantai, seolah pura-pura tidak melihat istrinya ditampar di depan ratusan tamu. Kakak iparnya, Mbak Sekar, malah tersenyum tipis. Ia mengangkat gelas anggurnya sedikit ke arah saya, seperti memberi selamat atas penghinaan yang baru saja saya terima. 5 tahun. Selama 5 tahun, saya menelan setiap hinaan dari keluarga ini. Saya kira kesabaran akan dibalas dengan penerimaan. Saya kira diam akan dianggap kebaikan. Saya kira jika saya cukup baik, cukup sabar, cukup berkorban, suatu hari mereka akan membuka hati dan menerima saya sebagai keluarga. Ternyata yang saya terima hanyalah sebuah tamparan di depan umum. Malam itu, saya sadar satu hal. Orang-orang ini bukan keluarga saya. Mereka tidak pernah menganggap saya keluarga. Pipi saya bengkak, tetapi saya tidak menangis. Saya justru memasukkan tangan ke dalam saku. Jari saya menyentuh sebuah benda dingin di sana. Mata Bu Hartati mengikuti gerakan tangan saya. "Apa itu?" tanyanya. Alisnya berkerut. Saya tidak menjawab. Saya hanya tersenyum. Akan saya tunjukkan kepada kalian siapa sebenarnya perempuan yang selama 5 tahun kalian perlakukan seperti sampah. Akan saya tunjukkan betapa berharganya hal yang malam ini kalian lemparkan begitu saja. Mari kita mulai dari awal. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Sekarang, izinkan saya membawa kalian kembali ke pagi-pagi yang membentuk semua ini. Nama saya Larasati. Orang memanggil saya Laras. Usia saya 32 tahun. Saya menikah ke dalam keluarga Bramasta 5 tahun yang lalu. Di mata keluarga itu, saya hanyalah perempuan biasa yang bekerja entah di mana. Pulang malam dengan baju lusuh dan tidak pantas berdiri sejajar dengan mereka. Mereka tidak tahu apa pekerjaan saya yang sebenarnya dan saya membiarkan mereka tidak tahu. Pukul 5 pagi. Lampu dapur di apartemen kawasan Kemang sudah menyala. Dapur dengan meja granit dan lemari kayu jati ini terlihat seperti dapur di majalah. Tetapi saya tidak punya waktu menikmatinya. Dengan celemek terpasang, saya sudah berdiri di depan kompor selama 1 jam. Nasi uduk, ayam goreng lengkuas, tempe orek, telur balado, dan sambal terasi yang harus pedasnya pas. Meja makan ini hanya untuk 4 orang, tetapi lauk di atasnya harus 10 macam. Jika ada satu saja yang kurang, Bu Hartati akan menghela napas panjang. Seakan saya telah melakukan dosa besar. Saat air untuk teh mulai mendidih, terdengar suara sandal diseret dari ruang keluarga. Itu Bu Hartati, ibu mertua saya. Pagi-pagi sudah ribut saja di dapur, gerutunya. Tanpa salam. Beliau duduk di kursi kepala meja. Hidungnya mengendus ke arah masakan saya. Sambalnya keasinan. Dari baunya saja sudah ketahuan. Beliau bahkan belum mencicipinya. Kalimat pembelaan sudah sampai di ujung lidah saya. Tetapi saya telan kembali. "Maaf, Bu. Saya buatkan yang baru." "Sudahlah, repot." Tak lama, Pak Gunawan, ayah mertua saya, keluar dengan setelan jas lengkap. 2 tahun lalu. Beliau masih memakai kemeja biasa dan menyetir mobil tua. Sekarang setiap pagi, beliau berdasi, dijemput supir, dan bicara seolah seluruh Jakarta berutang hormat kepadanya. Perusahaan membesar, dan gaya pun ikut membesar. Suami saya, Bram, duduk dengan wajah masih mengantuk. "Sayang,
Kaus kaki hitam saya di mana? Di laci kedua, sebelah kiri. Tanpa berterima kasih, ia kembali ke kamar dan keluar membawa kaus kakinya. Di rumah ini, saya hanyalah mesin penjawab lokasi kaus kaki. Bahkan sebelum saya sempat duduk, mereka bertiga sudah mulai makan. Bu Hartati menyendok sedikit sambal, lalu mengerutkan dahi. Tetap saja asin. Sudah saya kurangi cabainya, Bu. Ya sudah. Tidak sampai bikin sakit perut. Tidak sampai bikin sakit perut. Kalimat itulah pujian paling tinggi yang pernah singgah untuk saya di rumah ini. Saat itu, ponsel di meja bergetar. Panggilan video dari Mbak Sekar, kakak ipar saya. Pagi, Bu, sapanya manis. Suara Bu Hartati seketika berubah lembut. Suara yang hanya keluar untuk anak kandungnya. Di layar, mata Mbak Sekar melirik ke arah saya. Ada Laras juga. Hari ini tidak kerja, ya. Santai sekali kelihatannya akhir-akhir ini. Saya juga sebentar lagi berangkat, Mbak. Oh, rajin ya, ujarnya. Lalu tersenyum penuh arti. Saya tahu itu sindiran. Di benaknya, menantu dari keluarga yang sekarang punya aset puluhan miliar, masih repot-repot kerja kasar untuk uang receh. Setelah panggilan berakhir, Bu Hartati bergumam, seakan bicara pada diri sendiri. Sekar sibuk membesarkan nama keluarga. Tapi ada juga menantu yang setiap hari keluyuran entah kemana, cari uang recehan. Saya tidak menjawab. Saya hanya terus menyuap nasi. Di rumah ini, saya bukan keluarga. Saya adalah asisten rumah tangga tanpa upah, sekaligus tempat sampah emosi mereka. Itulah peran saya. Tetapi ada sisi lain dari hidup saya, sisi yang tidak pernah mereka lihat. Setiap pagi, setelah menyelesaikan urusan dapur, saya berganti pakaian, menumpang kereta, lalu turun di kawasan segitiga emas. Di sana, di lantai paling atas, sebuah gedung perkantoran, saya berubah. Bukan lagi menantu yang ditampar dan dihina. Di sana, puluhan kepala departemen berdiri saat saya masuk ruangan. Di sana, satu tanda tangan, saya bisa menggerakkan dana ratusan miliar. Di ruang rapat, saya memimpin diskusi tentang akuisisi gedung baru, tentang proyek properti senilai triliunan. Para direktur memanggil saya dengan hormat. Tidak ada yang berani menyuruh saya mencuci piring di sana. Tidak ada yang berani menampara pipi saya. Lalu, setiap sore, saya melepas blazer itu, mengganti dengan pakaian sederhana, dan kembali menjadi menantu yang harus bangun jam 5 esok paginya untuk memasak 10 lauk. Dua dunia yang berbeda. Di satu dunia, saya seorang pemimpin. Di dunia lain, saya kurang dari seorang pembantu, dan saya menanggung keduanya setiap hari. Selama 5 tahun. Mengapa saya tahan? Karena saya masih percaya, jauh di dalam hati, bahwa suami saya akan berubah. Bahwa suatu hari, ia akan berdiri di antara saya dan ibunya dan berkata, cukup. Saya menunggu hari itu, dengan kesabaran yang bahkan saya sendiri heran dari mana datangnya. Hari itu tidak pernah datang. Setelah mereka pergi, saya menumpuk piring-piring bekas, lalu berdiri menghadap bak cuci. Tangan saya membilas. Mata saya menatap Jakarta dari jendela lantai 12. Sinar pagi memantul di kaca gedung-gedung tinggi di kejauhan. Tetapi saya tahu, kemewahan apartemen ini bukan hal yang saya banggakan. Bagaimana saya bisa sampai di titik ini? Sambil membilas piring terakhir, saya mengenang 5 tahun ke belakang. Di awal pernikahan, keluarga Bramasta tidak seperti sekarang. Perusahaan mereka, PT Bramasta Karya, hanyalah kontraktor kelas menengah yang sering kesulitan membayar gaji tukang. Pak Gunawan masih turun langsung ke proyek, memakai helm, berkeringat di bawah matahari. Bu Hartati masih ibu rumah tangga biasa yang mengejar diskon di pasar dan mengumpulkan kupon dari brosur. Bahkan saat itu pun, mereka tidak pernah hangat kepada saya. Hubungan kami dingin sejak awal, tetapi setidaknya, dulu mereka tidak terang-terangan menginjak saya. Mereka hanya tidak peduli. Dan saya bisa menerima ketidakpedulian. Saya menghibur diri. Seiring waktu, pikir saya, kami akan menjadi lebih dekat. Suami saya pun
dulu sedikit berbeda. Bram yang dulu masih sesekali membawakan saya martabak manis sepulang kerja. Masih sesekali bertanya apakah saya lelah. Lalu semuanya berubah. Berubah pada hari sebuah angka masuk ke dalam hidup keluarga ini. 2 tahun lalu, pada makan malam keluarga, Pak Gunawan mengumumkan sesuatu dengan dada membusung. Perusahaan kita dapat suntikan dana besar. Sebuah perusahaan investasi mau menanam modal di Bramasta. Nilainya 80 miliar. Seisi meja terdiam, lalu meledak dalam sukacita. Bu Hartati menangis haru. Mbak Sekar memekik girang. Bram menggenggam tangan ayahnya. Hanya saya yang diam, menatap nasi di piring. Karena saya tahu sesuatu yang tidak mereka ketahui. Saya tahu dari mana angka itu datang. Tetapi malam itu, saya memilih bungkam. Mungkin kalian bertanya, mengapa saya menyembunyikan siapa saya? Mengapa pemilik 2 perusahaan besar mau membungkuk di dapur, mencuci piring orang yang menghinanya? Jawabannya sederhana. Saya ingin dicintai sebagai manusia, bukan sebagai dompet. Ayah saya membangun Larasati Property dari nol sebelum beliau wafat. Beliau berpesan satu hal kepada saya. Nak, kata beliau, di dunia ini banyak orang yang mencintaimu karena hartamu, dan kamu tidak akan pernah tahu siapa yang tulus jika kamu tidak pernah menjadi orang biasa di mata mereka. Maka saat bertemu Bram, saya tidak pernah menyebut siapa saya. Bram saat itu hanya karyawan biasa di sebuah kontraktor kecil milik ayahnya. Ia tampak sederhana, tampak jujur. Saat ia melamar saya berpikir, inilah pria yang mencintai saya apa adanya. Bukan karena harta saya salah. Tetapi saya baru tahu betapa salahnya saya jauh kemudian. Setelah menikah, saya tetap merahasiakan semuanya. Saya katakan kepada keluarga Bramasta bahwa saya bekerja di sebuah perusahaan sebagai pegawai biasa. Mereka tidak pernah bertanya lebih jauh. Mereka tidak peduli. Bagi mereka, saya hanya menantu dari keluarga sederhana yang beruntung dinikahi anak mereka. Lalu perusahaan ayah mertua saya jatuh ke jurang. Utang menumpuk, proyek mangkrak. Bank menolak memberi pinjaman. Suatu malam, saya mendengar Pak Gunawan menangis di ruang kerjanya. Takut perusahaan yang ia bangun puluhan tahun akan tutup. Saat itu, sebagai menantu, hati saya luluh. Saya tidak ingin suami saya kehilangan ayahnya yang hancur. Maka diam-diam, melalui perusahaan investasi saya menyuntik 80 miliar ke Bramasta. Dan melalui perusahaan properti saya memberi mereka sewa gedung mewah dengan harga 1/4 pasar, agar mereka bisa tampil meyakinkan di depan klien. Saya melakukannya tanpa nama, tanpa pamrih. Saya hanya ingin keluarga suami saya selamat. Tetapi saya tidak pernah menyangka uang yang saya berikan dengan tulus justru menjadi racun yang mengubah mereka menjadi monster. Sejak hari itu, keluarga ini menjadi orang lain. Pak Gunawan berhenti turun ke proyek. Ia menyewa kantor megah di sebuah gedung perkantoran mewah di kawasan Segitiga Emas, Jakarta. Bu Hartati mulai mengoleksi tas bermerek dan kalung emas. Mbak Sekar berhenti dari pekerjaannya yang biasa dan kini menyebut dirinya direktur pemasaran, walau yang ia lakukan hanya memamerkan foto liburan. Dan saya tetap di dapur, tetap mencuci piring. Tetapi sekarang, kemiskinan saya yang dulu mereka abaikan berubah menjadi sesuatu yang mereka hina secara terbuka. Untung Bram menikah lebih dulu, kata Bu Hartati suatu kali sambil mengipasi diri. Coba kalau sekarang, dengan posisi keluarga kita seperti ini, mana mungkin Bram dapat menantu sekelas tukang cuci piring. Tukang cuci piring, itulah julukan baru saya di rumah ini. Mereka tidak pernah bertanya saya bekerja sebagai apa. Mereka hanya melihat saya pulang malam, kadang dengan blazer kusut, dan menyimpulkan sendiri. Mbak Sekar bahkan pernah berkata kepada tetangga dengan suara cukup keras agar saya dengar bahwa adik iparnya bekerja sebagai petugas kebersihan di sebuah gedung perkantoran. Saya mendengarnya. Saya tidak membantah. Karena membantah pun tidak ada gunanya. Mereka sudah memutuskan siapa saya, jauh sebelum mereka mengenal saya. Tetapi malam itu, saat saya mencuci piring sendirian, saya berbisik pada diri saya sendiri. Suatu hari nanti, kalian akan tahu. Dan saat kalian tahu, sudah terlambat untuk menyesal. Hinaan di rumah ini
tidak datang sekaligus. Ia datang sedikit demi sedikit, seperti tetesan air yang lama-lama melubangi batu. Awalnya, hinaan itu masih berupa sindiran halus. Saat saya membeli baju baru yang sederhana, Bu Hartati akan berkata, "Selera kampung memang susah diubah." Saat saya berbicara dengan sopan kepada tamu, Mbak Sekar akan menimpali, "Tidak usah sok pintar. Orang tahu kamu dari mana asalnya." Saya menelan semuanya, berpikir mungkin itu hanya cara mereka bercanda. Tetapi seiring perusahaan membesar, sindiran itu berubah menjadi penghinaan terbuka. Dan penghinaan itu, satu persatu, saya catat dalam hati. Insiden pertama datang pada suatu minggu pagi. Saya baru pulang dari kantor setelah lembur semalaman. Badan terasa remuk. Begitu membuka pintu, Bu Hartati sudah menunggu dengan setumpuk pakaian kotor. "Kamu pulang juga akhirnya," katanya. "Tolong cuci semua ini. Baju Sekar dan keponakanmu." Tangan ibu lagi pegal. Saya menatap tumpukan itu. Di atasnya ada pakaian dalam Mbak Sekar. "Bu, saya baru pulang kerja. Belum tidur sama sekali. Mungkin bisa pakai mesin cuci?" Plak. Tangan Bu Hartati mendarat di lengan saya. "Mesin cuci merusak kain mahal. Kamu pikir baju anak saya semurah bajumu? Cuci pakai tangan. Itu pun belum seberapa dibanding yang keluarga ini berikan untukmu." Saya mencuci tumpukan itu sampai jari saya keriput. Mbak Sekar lewat, melirik. Lalu berkata santai, "Lumayan, ada pembantu gratis di rumah." Itu insiden pertama, saya catat dalam hati. Insiden kedua terjadi sebulan kemudian. Hari ulang tahun pernikahan saya dan Bram yang kelima. Saya berharap sekali ini saja ada yang ingat. Saya pulang lebih awal, memasak makan malam istimewa. Saya menunggu Bram sampai tengah malam. Ia pulang dalam keadaan mabuk, diantar teman-temannya. Saat saya menyebut hari jadi kami, ia tertawa. "Hari jadi, astaga, Laras. Kamu masih memikirkan hal-hal kecil begitu. Aku sibuk membangun masa depan keluarga. Kamu malah sibuk dengan tanggal masa depan keluarga." Padahal yang ia bangun adalah perusahaan yang berdiri di atas uang yang bahkan tidak ia ketahui asalnya. Malam itu, makanan istimewa yang saya masak menjadi dingin di atas meja. Saya memakannya sendirian di dapur, sambil menatap kursi kosong di seberang. 5 tahun lalu, pria yang sama membawakan saya martabat dan bertanya, apakah saya lelah? Sekarang, pria yang sama menertawakan saya karena mengingat hari pernikahan kami. Saya bertanya pada diri sendiri, kapan cinta itu berubah menjadi penghinaan? Dan apakah cinta itu pernah benar-benar ada? Atau hanya saya yang membayangkannya? Insiden ketiga jauh lebih menyakitkan. Suatu sore, saya mendengar Bu Hartati berbicara di telepon dengan saudaranya di kampung. Iya, menantu saya itu, yang kerja bersih-bersih gedung. Kasihan sebenarnya. Tapi mau bagaimana? Sudah telanjur dinikahi Bram waktu kami masih susah. Sekarang, kami sudah jadi keluarga 80 miliar. Ya jadi tidak sepadan. Keluarga 80 miliar. Mereka mengulang angka itu seperti mantra. Seakan 80 miliar itu jatuh dari langit. Bukan masuk dari sebuah perusahaan investasi yang bahkan tidak pernah mereka selidiki pemiliknya. Insiden keempat, Mbak Sekar datang ke apartemen membawa anaknya dan menumpang selama 2 minggu. Selama 2 minggu itu, saya memasak untuk 6 orang, mencuci untuk 6 orang, dan tidur hanya 4 jam setiap malam karena tetap harus bekerja. Pada hari terakhir, Mbak Sekar menyelipkan selembar 50.000 ke tangan saya. "Ini buat jajan. Anggap saja upah. Kamu kan memang biasa kerja kasar." Saya tidak mengambil uang itu. Saya letakkan kembali di meja. Mbak Sekar mendengus. "Sombong sekali. Padahal cuma tukang bersih-bersih." Insiden kelima. Saya jatuh sakit, demam tinggi, tubuh menggigil. Saya meminta izin tidak memasak 1 pagi saja. Bu Hartati berdiri di depan kamar saya. Tidak masuk. Hanya bicara dari balik pintu. Sakit itu alasan orang malas. Dulu waktu saya jadi menantu, demam pun saya tetap masak. "Kamu ini manja sekali. Pantas saja tidak naik-naik derajatnya." Saya bangun dengan kepala berputar dan tetap memasak.
Sambil mengaduk sup di atas kompor, air mata saya menetes ke dalam panci. Bukan karena sakit di tubuh, karena sakit di tempat lain yang tidak bisa disembuhkan obat. Hari itu, saya hampir mengatakan semuanya. Hampir saya lemparkan celemek itu. Hampir saya teriakkan, siapa saya sebenarnya? Tetapi saya menahan diri, karena saya tahu jika saya mengungkapnya saat itu, mereka akan langsung berubah manis. Dan saya tidak ingin penerimaan yang dibeli dengan harta. Saya ingin tahu sampai sejauh mana mereka berani. Jika mereka pikir saya tidak punya apa-apa, hari itu saya memilih terus diam dan terus mencatat. Insiden keenam adalah yang menyentuh batas saya. Suatu hari, surat tagihan kartu kredit Mbak Sekar tertinggal di meja makan. Angkanya membuat saya tertegun. Puluhan juta untuk tas, untuk liburan, untuk barang mewah. Dan di bawahnya tertulis bahwa pembayaran ditarik dari rekening perusahaan. Rekening perusahaan. Uang yang seharusnya untuk membayar tukang, untuk membeli material, untuk menjalankan proyek, dipakai untuk membeli tas Mbak Sekar. Saya menyimpan informasi itu. Saya menyimpan banyak hal di rumah ini. Mereka kira saya bodoh karena saya diam. Mereka tidak tahu. Diam adalah cara saya mengumpulkan bukti. Yang membuat saya sakit bukan jumlah uangnya. Sebagai pemilik perusahaan, angka itu kecil bagi saya. Yang membuat saya sakit adalah bahwa uang itu secara tidak langsung berasal dari saya. Dari investasi yang saya tanam dengan tulus untuk menyelamatkan keluarga ini. Uang yang seharusnya membangun perusahaan dipakai keluarga ini untuk membeli kemewahan sambil menghina orang yang memberikannya. Mereka menari di atas uang saya sambil meludahi wajah saya. Insiden ketujuh menyentuh harga diri saya paling dalam. Suatu hari, kalung emas Bu Hartati hilang tanpa bertanya, tanpa mencari. Beliau langsung menunjuk saya. Pasti kamu yang ambil. Tuduhnya di depan seisi keluarga. Orang seperti kamu yang dulu miskin pasti tergiur barang mahal. Ngaku saja. Saya berdiri diam, menahan sesuatu yang naik ke dada. Saya yang memiliki gedung 28 lantai dituduh mencuri kalung. Bram tidak membela saya. Ia malah berkata, "Laras, kalau memang kamu ambil, kembalikan saja. Kita selesaikan baik-baik." Suami saya pun percaya saya pencuri. 2 hari kemudian, Bu Asih, asisten rumah tangga harian, menemukan kalung itu terselip di sofa. Tempat Bu Hartati sendiri menjatuhkannya. Tidak ada permintaan maaf. Bu Hartati hanya berkata, "Ya sudah, ketemu. Untung tidak jadi hilang." Seakan tuduhan keji itu tidak pernah terjadi. Bu Asih, satu-satunya orang di rumah itu yang pernah memandang saya dengan iba, berbisik kepada saya di dapur, "Bu Laras, sabar ya." Saya lihat semuanya. Bu Laras orang baik. Saya hampir menangis mendengar kalimat itu. Bukan karena tuduhan tadi, tetapi karena dalam 5 tahun, baru ada 1 orang yang menyebut saya orang baik. Dan orang itu adalah pembantu, bukan keluarga. Insiden ke-8 terjadi saat keuangan Bramasta kembali goyah. Pak Gunawan, yang boros sejak merasa kaya, kembali kekurangan dana untuk sebuah proyek. Bram mendatangi saya malam itu untuk pertama kalinya dengan nada lembut dalam berbulan-bulan. "Laras, kamu punya tabungan, kan? Berapapun. Pinjamkan dulu untuk ayah, nanti dikembalikan." Saya hampir tertawa getir. Mereka menghina saya sebagai tukang cuci piring. Tetapi saat butuh, mereka tahu menantu hina ini punya tabungan. Saya berkata bahwa saya tidak punya uang sebanyak itu. Bram langsung berubah dingin. "Dasar tidak berguna. Punya suami? Susah. Malah pelit. Memang, kamu cuma beban di keluarga ini." Beban. Padahal seluruh keluarga ini berdiri di atas uang saya, yang bahkan tidak mereka ketahui. Ada 1 luka lagi yang jarang saya ceritakan, bahkan kepada diri saya sendiri. Soal anak. Selama 5 tahun, kami belum dikaruniai anak. Dan di rumah itu, kesalahan selalu ditimpakan kepada saya. Bu Hartati sering berkata di depan tamu bahwa menantunya
mandul, bahwa garis keturunan keluarga terancam karena saya. Perempuan tidak bisa punya anak, itu tidak ada gunanya, katanya suatu hari sambil menyeruput teh. Coba kalau Bram menikahi perempuan lain, mungkin sekarang ibu sudah punya cucu. Yang menyakitkan, Bram tidak pernah membantah ibunya, padahal ia tahu. Hasil pemeriksaan dokter mengatakan masalahnya bukan pada saya, tetapi ia memilih diam, membiarkan saya menanggung malu sendirian demi menjaga harga dirinya sebagai laki-laki. Suatu malam, saya mendengar Bu Hartati dan Mbak Sekar berbisik di ruang tengah. Mereka sedang merencanakan sesuatu, memperkenalkan Bram pada anak rekan bisnis Pak Gunawan, seorang perempuan muda dari keluarga kaya. Biar Bram punya pilihan lain, kata Mbak Sekar. Toh si Laras itu cuma tukang bersih-bersih yang mandul. Tidak ada ruginya kalau diceraikan. Saya berdiri di balik dinding, mendengar semuanya. Suami yang saya nikahi, keluarga yang saya selamatkan diam-diam, sedang merencanakan membuang saya seperti barang rusak. Malam itu, sesuatu di dalam diri saya mati dengan tenang. Dan sesuatu yang lain terbangun. Insiden ke-9 yang terakhir. Datang seminggu sebelum malam tamparan itu, Pak Gunawan mengumumkan dengan bangga bahwa perusahaan akan membuka kantor cabang baru di sebuah gedung perkantoran bergengsi. Peresmiannya akan dihadiri rekan bisnis, pejabat, dan wartawan. Ini momen besar keluarga kita, kata Pak Gunawan. Semua harus tampil sempurna. Lalu, matanya berhenti pada saya. Laras, kamu tidak usah ikut. Cukup di rumah. Atau kalau mau datang, datang saja sebagai yang membantu di belakang. Jangan sampai relasi bisnis kami melihat ada anggota keluarga yang penampilannya seperti pembantu. Bram mengangguk setuju di sebelahnya. Suami saya mengangguk saat ayahnya menyebut istrinya seperti pembantu. Malam itu, saya tidak tidur. Bukan karena marah, saya sudah melewati fase marah. Saya hanya membuka laci paling bawah di meja kerja pribadi saya, mengambil sebuah map tebal, dan membacanya pelan-pelan sampai pagi. Di dalam map itu ada sesuatu yang akan mengubah segalanya. Salinan kontrak investasi 80 miliar, lengkap dengan tanda tangan Pak Gunawan. Salinan kontrak sewa gedung, dengan klausul yang memberi saya hak mengakhiri sewa kapan saja. Catatan keuangan yang membuktikan kemana uang investasi itu mengalir. Berapa yang dipakai untuk kepentingan pribadi keluarga. Berapa untuk tas Mbak Sekar. Berapa untuk gaya hidup mewah yang tidak pernah mereka mampu sebelumnya. Semua sudah saya siapkan jauh-jauh hari. Bukan karena saya merencanakan balas dendam sejak awal. Tetapi karena saya seorang pebisnis, dan seorang pebisnis selalu menyimpan dokumen, selalu mencatat, selalu siap untuk hari ketika kepercayaan dikhianati. Hari itu, akhirnya, tiba. Saya menutup map itu saat fajar menyingsing. Saya menatap bayangan saya di jendela. Selama 5 tahun, saya membiarkan mereka melihat versi diri saya yang mereka inginkan. Versi yang lemah, yang patuh, yang bisa diinjak. Sekarang, saatnya mereka melihat siapa saya sebenarnya. Dan saat yang tepat itu, akhirnya tiba. Malam peresmian tiba. Gedung perkantoran itu berdiri megah di kawasan segitiga emas. 28 lantai menjulang ke langit Jakarta. Lobinya dilapisi marmer hitam mengilap. Lampu kristal menggantung di langit-langit. Ratusan tamu berpakaian rapi memadati aula lantai dasar yang disewa khusus untuk acara ini. Saya datang. Tetapi bukan dengan gaun. Saya memakai blazer kerja biasa, sengaja. Karena saya ingin melihat sampai sejauh mana mereka berani. Begitu saya masuk, Bu Hartati langsung menghampiri. Wajahnya merah padam. Sudah saya bilang, jangan datang dengan penampilan seperti ini, desisnya. Kalau mau di sini, ke belakang. Bantu pelayan menata piring. Jangan berdiri di sini seperti kamu salah satu tamu. Saya tidak bergerak. Pak Gunawan naik ke panggung kecil di depan, memegang mikrofon, dan mulai berpidato dengan suara bergetar bangga. Hadirin yang terhormat, hari ini, keluarga Bramasta
membuka lembaran baru dari sebuah perusahaan kecil. Kini kami berdiri di gedung megah ini, di jantung bisnis ibu kota. Ini bukti bahwa kerja keras keluarga kami membuahkan hasil. Tepuk tangan menggema. Bu Hartati tersenyum bangga di barisan depan. Mbak Sekar memegang ponsel, merekam, memamerkan ke media sosialnya. Lalu Bu Hartati melihat saya masih berdiri di tengah, di antara para tamu terhormat, dan kesabarannya habis. Beliau melangkah cepat dan di hadapan ratusan mata. Tangannya melayang. Suara tamparan itu, suara yang membuka kisah ini, menggema ke seluruh aula. Tahu diri sedikit, katanya keras. Siapa yang mengizinkanmu berdiri di panggung keluarga ini? Pergi ke belakang. Urus piring kotor, itu tempatmu. Mulai hari ini, kamu bukan menantu saya lagi. Aula senyap. Para tamu menahan napas. Bra menunduk. Mbak Sekar tersenyum. Saya berdiri tegak. Pipi saya panas. Tetapi pandangan saya jernih. Saya memasukkan tangan ke dalam saku dan mengeluarkan benda dingin yang sejak tadi saya genggam. Sebuah kunci. Kunci induk gedung ini. Bu, kata saya. Suara saya tenang. Tetapi cukup jelas untuk didengar seluruh ruangan. Sebelum saya pergi, izinkan saya bertanya satu hal kepada Bapak. Saya berbalik menghadap Pak Gunawan di panggung. Pakistan, gedung megah ini yang Bapak banggakan sebagai bukti kesuksesan keluarga. Bapak menyewanya atau membelinya. Pak Gunawan terdiam sejenak. Tentu saja menyewa, tapi apa urusanmu? Itu bukan urusan tukang cuci piring. Berapa harga sewa lantai-lantai ini? Pakistan, mengapa begitu murah? Padahal ini gedung paling bergengsi di kawasan ini. Wajah Pak Gunawan mulai berubah. Karena pemiliknya memberi kami harga khusus. Apa pedulimu? Saya melangkah ke depan, perlahan. Sampai berdiri di tengah aula, di bawah lampu kristal. Karena pemilik gedung ini, kata saya, memutuskan memberi Bapak harga murah. 2 tahun lalu, tepat saat perusahaan Bapak hampir bangkrut dan tidak ada satupun investor yang mau mendekat. Saya mengangkat map tebal yang saya bawa dan membukanya. Mari saya bantu mengingatkan. 2 tahun lalu, PT Bramasta Karya nyaris ditutup. Utang menumpuk. Lalu, tiba-tiba, datang sebuah perusahaan investasi yang menanam 80 miliar tanpa banyak syarat. Dan datang pula tawaran menyewa gedung mewah ini dengan harga 1/4 dari harga pasar. Bapak menyebutnya keberuntungan. Bapak menyebutnya buah kerja keras. Saya menatap satu persatu wajah mereka. Perusahaan investasi yang menyelamatkan Bapak itu. Namanya Larasati Investama. Dan gedung yang Bapak tempati ini dimiliki oleh sebuah perusahaan properti bernama sama. Aula mulai berbisik. Pak Gunawan menggenggam mikrofon erat-erat. Bapak tidak pernah bertanya siapa pemilik kedua perusahaan itu. Lanjut saya. Karena Bapak terlalu sibuk merayakan keberuntungan, maka izinkan saya memperkenalkan diri dengan benar. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya berdiri tegak di tengah cahaya. Nama saya Larasati, pemilik Larasati Investama dan Larasati Properti. Saya yang menanam 80 miliar di perusahaan Bapak. Saya pula pemilik gedung yang malam ini Bapak resmikan dengan begitu bangga. Mikrofon di tangan Pak Gunawan terjatuh, menghantam lantai dengan dentuman keras yang bergema ke seluruh aula. Bu Hartati berdiri terpaku. Tangannya yang baru saja menampar saya kini gemetar di udara. Mbak Sekar menjatuhkan ponselnya. Bram mengangkat kepalanya. Wajahnya pucat pasi, menatap saya seolah baru pertama kali melihat istrinya sendiri. Tidak mungkin, bisik Bu Hartati. Kamu cuma tukang bersih-bersih. Itu yang kalian putuskan tentang saya, kata saya. Saya tidak pernah mengatakannya. Kalian melihat saya pulang malam dengan baju lelah. Dan kalian memutuskan saya hina. Padahal saya pulang malam karena mengurus aset ratusan miliar. Karena memimpin perusahaan yang menggaji ribuan orang. Termasuk secara tidak langsung menyelamatkan perusahaan keluarga ini. Seorang tamu di barisan depan. Seorang pengusaha tua yang saya kenal. Berdiri dan berseru. Bu Larasati, pemilik Larasati Properti. Astaga, benar.
Saya pernah bertemu beliau di forum properti tahun lalu. Beliau memang pemilik gedung-gedung di kawasan ini. Bisik-bisik di aula berubah menjadi gemuruh. Para tamu yang tadi menyaksikan saya ditampar, kini menatap keluarga Bramasta dengan pandangan jijik. Wartawan mulai mengangkat kamera. Lampu blitz menyambar ke arah Bu Hartati yang masih membeku. Saya mengeluarkan selembar dokumen dari dalam map. Ini surat pemberitahuan resmi. Mulai hari ini, kontrak sewa gedung untuk PT Bramasta Karya saya akhiri. Sesuai klausul yang Bapak tanda tangani sendiri 2 tahun lalu, klausul yang Bapak terlalu malas membaca. Kalian punya waktu 30 hari untuk mengosongkan seluruh lantai. Dan ini, saya mengeluarkan dokumen kedua adalah surat penarikan modal. 80 miliar yang saya tanamkan. Saya tarik penuh. Pengacara saya, Pak Rendra, sudah menunggu di luar dengan seluruh berkasnya. Seorang pria berjas rapi melangkah masuk dari pintu aula, membawa map serupa, dan mengangguk hormat ke arah saya. Bu Hartati akhirnya bisa bergerak. Beliau jatuh berlutut di lantai marmer, menggapai ujung blazer saya. Laras. Nak, maafkan ibu. Ibu hilaf. Tadi ibu cuma emosi sesaat. Kamu menantu ibu. Darah daging keluarga ini. Jangan tarik uang itu. Kalau ditarik, kami semua hancur. Saya menatap tangan keriput itu yang memegang blazer saya. Tangan yang belum genap sejam lalu menampar pipi saya di depan ratusan orang. Bu, kata saya pelan. Sejak 5 tahun lalu, saya memanggil ibu dengan sebutan ibu. Saya memasak untuk ibu. Saya menahan setiap hinaan demi kata keluarga. Dan baru malam ini, saat tahu siapa saya, ibu menyebut saya darah daging. Di mana kata itu? Saat ibu menuduh saya mencuri kalung. Di mana kata itu? Saat ibu menampar saya tadi. Bu Hartati tidak bisa menjawab. Beliau hanya menangis. Air matanya jatuh ke marmer hitam. Pak Gunawan turun dari panggung dengan langkah goyah. Ia mencengkeram lengan saya. Tunggu dulu. Jika modal ditarik dan gedung dikosongkan, perusahaan kami akan hancur. Semua akan tahu Bramasta gagal. Larasati, kamu kan menantu kami, kita keluarga. Saya menatap tangannya yang mencengkeram lengan saya, lalu menatap matanya. Keluarga, ulang saya pelan. Kata itu menarik sekali. Tadi, belum genap 1 jam yang lalu, istri Bapak menampar saya di depan ratusan orang dan berkata, saya bukan menantu beliau lagi sekarang. Saat tahu siapa saya, tiba-tiba saya keluarga lagi. Saya melepaskan tangannya dari lengan saya. 1 jari demi 1 jari. Saya menunggu 5 tahun untuk dianggap keluarga. Bukan menunggu uang, bukan menunggu hormat karena jabatan. Hanya menunggu diperlakukan sebagai manusia. Setiap pagi saya bangun jam 5, memasak 10 lauk, mencuci pakaian dalam orang lain, ditampar saat sakit, dihina sebagai tukang cuci piring, dan tidak sekalipun, tidak satu kali pun, ada yang berdiri membela saya. Saya menoleh ke arah Bram, terutama kamu. Bram membuka mulut, tetapi tidak ada suara yang keluar. Wajahnya yang tadi angkuh, kini hancur, seperti kaca yang retak perlahan. Laras, Aku tidak tahu. Kalau aku tahu kamu sekaya ini, itu masalahnya. Bram, potong saya. Kalau kamu tahu saya kaya, kamu akan membela saya. Tapi saat kamu kira saya miskin, kamu membiarkan ibumu menampar saya, dan kamu tersenyum. Cintamu ternyata punya harga, dan harganya adalah 80 miliar. Kamu ingat, lanjut saya. Suara saya merendah. Malam saat ibumu menuduh saya mencuri kalungnya. Kamu menyuruh saya mengembalikannya, seolah saya benar pencuri. Kamu ingat saat ibumu menyebut saya mandul di depan tamu? Padahal kamu tahu hasil pemeriksaan dokter. Kamu diam. Kamu selalu diam. Diam saat aku disakiti. Dan bersuara hanya saat kamu butuh sesuatu dariku. Dan yang paling menyakitkan, kata saya, kamu dan ibumu merencanakan menjodohkan dirimu dengan perempuan lain, membuangku karena kalian pikir aku tidak berharga. Aku mendengar semuanya. Bram,
Malam itu, aku berdiri di balik dinding dan mendengar suami yang kunikahi merencanakan membuangku seperti sampah. Bram terhuyung mundur, wajahnya sepucat kapur. Laras. Itu ide ibu. Aku tidak. Kamu tidak menolak. Itu sudah cukup. Saya mengeluarkan dokumen terakhir dari dalam map. Surat gugatan cerai sudah ditandatangani. Sudah lengkap. Pak Rendra akan mengurus sisanya, kata saya. Kita selesai, Bram. Dan kali ini, akulah yang memilih pergi. Saya berbalik. Mbak Sekar tiba-tiba berlari menghadang. Wajahnya yang tadi mengejek, kini memelas. Laras, tunggu. Maafkan aku soal uang 50.000 itu. Soal aku menyuruhmu mencuci. Aku cuma bercanda. Kita kan kakak beradik ipar. Mbak Sekar, kata saya. Mbak masih ingat saat Mbak menyelipkan uang 50.000 ke tangan saya, menyebutnya upah. Karena saya biasa kerja kasar. Saat itu, 50.000 itu lebih kecil dari uang yang saya keluarkan untuk secangkir kopi di kantor saya. Tetapi saya simpan kata-kata Mbak. Saya simpan semuanya. Mbak Sekar menelan ludah, tidak mampu menjawab. Tagihan kartu kredit Mbak yang puluhan juta yang ditarik dari rekening perusahaan untuk tas dan liburan. Setelah modal saya tarik, rekening itu akan kosong. Saya rasa mulai bulan depan Mbak akan tahu rasanya mencuci pakaian dalam sendiri. Rasanya memasak untuk diri sendiri saat lelah. Rasanya dihina karena tidak punya apa-apa. Semua yang dulu Mbak timpakan kepada saya. Saya melangkah keluar dari aula, melewati ratusan tamu yang menatap dalam diam. Di belakang saya, terdengar suara Bu Hartati yang jatuh terduduk di lantai marmer. Suara Ishak Mbak Sekar. Suara Pak Gunawan yang memanggil-manggil nama saya dengan putus asa. Saya tidak menoleh. 3 bulan berlalu sejak malam itu. PT Bramasta Karya tidak bertahan lama. Tanpa modal 80 miliar. Utang lama yang selama ini ditutupi langsung mencuat ke permukaan. Para rekan bisnis yang dulu memuji, satu persatu menarik diri. Berita tentang perusahaan yang ternyata berdiri di atas modal pinjaman menyebar cepat. Dalam 2 bulan, perusahaan dinyatakan pilot. Berita malam peresmian itu pun menyebar luas. Video saat Bu Hartati menampar saya, lalu saat saya mengungkap siapa diri saya, beredar di media sosial. Jutaan orang menontonnya. Komentar berdatangan, mengecam keluarga yang menghina menantu, memuji kesabaran yang akhirnya berbuah. Keluarga Bramasta, yang dulu bangga dengan nama besar, kini dikenal sebagai keluarga yang menampar menantu sendiri di depan umum, lalu jatuh bangkrut keesokan harinya. Pak Gunawan, yang dulu berdasi dan dijemput sopir, kini kembali mencari proyek kecil, mengetuk pintu kantor-kantor yang dulu ia anggap remeh. Banyak yang menolak menemuinya, bukan karena perusahaannya kecil, tetapi karena reputasi keluarganya sudah hancur. Tidak ada yang mau berbisnis dengan keluarga yang terkenal kejam dan sombong. Bu Hartati menjual tas-tas bermereknya satu persatu. Kalung emas 3 susun itu pun lenyap. Dijual untuk membayar utang. Beliau yang dulu mengendus masakan saya dan menyebutnya keasinan, kini kembali mengejar diskon di pasar. Seperti 2 tahun sebelum 80 miliar itu datang. Bedanya, sekarang tidak ada lagi menantu yang memasak 10 lauk untuknya. Mbak Sekar, yang menyebut dirinya direktur pemasaran, kembali menjadi orang biasa, dengan tumpukan utang kartu kredit yang harus ia bayar sendiri. Tidak ada lagi rekening perusahaan yang menanggungnya. Saya dengar, ia kini bekerja di sebuah toko dan setiap hari harus mencuci, memasak, dan mengurus rumahnya sendiri. Hal-hal yang dulu ia suruh saya kerjakan, kini menjadi kesehariannya. Dan Bram, setelah perceraian selesai, ia beberapa kali mencoba menghubungi saya. Pesan-pesannya berubah dari permintaan maaf menjadi rayuan, lalu menjadi permohonan pinjaman uang. Saya tidak membalas satupun. Perempuan muda dari keluarga kaya yang dulu hendak dijodohkan dengannya tidak pernah jadi datang. Begitu tahu keluarga Bramasta bangkrut, mereka menghilang tanpa kabar. Ternyata cinta yang berdasar harta memang selalu pergi saat harta itu hilang. Bram baru memahaminya terlambat.
Suatu sore, saya mendengar dari kenalan bahwa ia kini tinggal di sebuah kamar kontrakan kecil di pinggiran kota, bekerja serabutan. Ia sering bercerita kepada siapa saja bahwa ia dulu pernah menikahi seorang pemilik perusahaan, tetapi menyia-nyiakannya. Tidak ada yang percaya. Mereka kira ia berhayal. Hanya satu orang dari rumah itu yang saya bawa serta ke kehidupan baru saya. Bu Asih, asisten rumah tangga yang dulu menyebut saya orang baik. Saya menawarinya pekerjaan dengan upah layak di rumah saya yang sebenarnya. Ia menangis saat saya menjemputnya. Saya selalu tahu, Bu Laras bukan orang sembarangan, katanya. Tapi saya tidak pernah menyangka sebesar ini. Sementara itu, saya melanjutkan hidup saya yang sebenarnya. Hidup yang selama 5 tahun saya sembunyikan di balik celemek dan tumpukan piring kotor. Setiap pagi sekarang, saya tetap bangun pukul 5. Tetapi bukan untuk memasak 10 lauk bagi orang yang menghina saya. Saya bangun untuk diri saya sendiri. Saya menyeduh kopi, duduk di balkon apartemen, dan memandang Jakarta yang mulai terbangun. Gedung-gedung yang sebagian adalah milik saya. Saya kembali memimpin perusahaan dengan sepenuh hati, tanpa harus pulang ke rumah yang penuh hinaan. Saya tersenyum lebih sering, saya tidur lebih nyenyak, dan untuk pertama kalinya, dalam 5 tahun, saya merasa menjadi diri saya sendiri seutuhnya. Beberapa bulan kemudian, saya bertemu seorang pria yang tidak tahu dan tidak peduli berapa kekayaan saya. Ia hanya tahu saya perempuan yang bekerja keras dan suka kopi pahit. Untuk pertama kalinya, saya merasakan apa artinya dilihat sebagai manusia, bukan sebagai dompet. Tetapi itu adalah cerita untuk lain waktu. Sahabat, cerita ini mengajarkan satu hal. Harga diri seseorang tidak ditentukan oleh seberapa mahal bajunya atau seberapa terlihat kekayaannya. Jangan pernah menghina orang hanya karena ia tampak sederhana. Dan jangan pernah membiarkan orang yang seharusnya kamu cintai diinjak oleh orang lain hanya karena kamu menghitung untung dan rugi. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti saya dulu. Bangun sebelum matahari, melayani sebuah keluarga yang tidak pernah menganggapnya keluarga. Menelan setiap hinaan demi kata damai yang tidak pernah datang. Kepada kalian semua, saya ingin berkata, kesabaran bukan berarti kelemahan. Tetapi kesabaran juga punya batas. Dan ketika batas itu tiba, kalian berhak berdiri dan berjalan pergi. Di luar sana juga ada banyak suami seperti Bram. Suami yang diam saat istrinya disakiti, yang baru menghargai saat sudah kehilangan. Kepada mereka, biarlah penyesalan menjadi guru. Dan ada pula para ibu mertua yang mengukur menantu dari pakaian dan dompetnya. Lupa bahwa yang mereka injak hari ini bisa jadi adalah orang yang esok hari menentukan nasib mereka. Hormat tidak seharusnya diberikan karena seseorang kaya. Hormat seharusnya diberikan karena seseorang adalah manusia. Mereka yang lupa hal sederhana ini, pada akhirnya akan kehilangan segalanya. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Pilihan untuk memperlakukan orang lain dengan hormat atau dengan hina. Dan setiap pilihan, pada akhirnya, membawa balasannya sendiri. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, ceritakan kisah kalian sendiri di kolom komentar. Sampai jumpa di cerita berikutnya.